memberkati kita. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 8. Wahyu pasal 8 ayat 2. Kemudian disambung dengan ayat 6 dan ayat yang ke-7. Wahyu pasal 8 ayat 2, kemudian ayat 6 sampai ke-7. Saya bacakan firman Tuhan ini. Wahyu pasal 8 ayat 2. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Dan kepada mereka diberikan 7 sangka kala. Ayat 6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumputan hijau. Demikian saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan pada awal daripada khotbah ini. Saudara-saudara, kita akan melihat satu topik, peniupan sangkakala. Kitab Wahyu ini adalah kitab nubuatan. Dan Tuhan izinkan Rasul Yohanes di waktu dia dibuang di Pulau Patmos, dia mendapat banyak penglihatan. Itulah yang dimuat di dalam kitab Wahyu ini. Dan kitab Wahyu ini sedang digenapi dan terus menuju penggenapannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Wahyu pasal 8 ayat 2, Rasul Yohanes mendapat satu penglihatan yang dikatakan, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Lalu aku melihat, Rasul Yohanes melihat dengan jelas dalam penglihatannya, ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Ada 7 malaikat yang siap melaksanakan tugas dan berdiri di hadapan Allah yang melayani dia. Dan dikatakan ketika mereka 7 malaikat ini berdiri di hadapan Allah, dan dikatakan, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. 7 malaikat yang melayani Tuhan itu berdiri di hadapan Tuhan, siap melaksanakan tugas. Dan selanjutnya ke-7 malaikat itu menerima sangkakala, 1 malaikat 1 sangkakala. Jadi ada 7 malaikat, ada 7 sangkakala. Kemudian kelanjutannya, ayat yang ke-6, kan mereka menerima sangkakala itu. 1 sangkakala per orang. 7 malaikat dan 7 sangkakala. Kemudian Wahyu 8 ayat 6. Di sana dikatakan, saudara-saudara, dan ke-7 malaikat
yang memegang ketujuh sangkakala itu sudah pegang semua, siap melaksanakan tugas. Dan ketujuh malaikat yang memegang tujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Karena mereka sebagai pelayan Tuhan, mereka menerima sangkakala itu, dan mereka tidak hanya pegang, mereka akan melakukan tugas. Demikian kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita berdiri bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas tugas-tugas pelayanan yang diberikan kepada kita. Apakah seorang hamba Tuhan? Apakah seorang jemaat yang aktivis? Kita berdiri siap melaksanakan tugas pelayanan, saudara-saudara. Sekarang malaikat itu sudah menerima tugas itu. Dan mereka bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Tentu mereka melakukan tugas itu bukan suka-suka. Tapi mereka melaksanakan tugas sesuai dengan aturan. Malaikat pertama, bunyikan sangkakalamu, gak boleh dua dulu. Mereka tertib, mereka itu ikut aturan. Saudara-saudara, dikatakan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkala itu bersiap-siap. Artinya sudah siap untuk meniup sangkakala mereka. Saudara-saudara, tentang sangkakala dalam Alkitab perlu kita lihat dulu. Perlu kita lihat dulu penjelasan sangkakala Allah ini di dalam Alkitab supaya kita bisa mengerti mengenai apa yang di dalam Wahyu pasal 8 ini. Tentang sangkakala dalam Alkitab. Yang pertama, saudara-saudara, kita melihat Allah turun ke bukit Torsida. Waktu Tuhan turun ke bukit Torsida atau bukit Sinai yang ingin bertemu dengan umat Israel dengan utusan Musa. Dalam Keluaran pasal 19 ayat 16. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan, mengawali kehadiran Tuhan di puncak gunung Sinai. Kemudian dikatakan ayat 17, lalu Musa membawa bangsa itu keluar. Begitu mendengarkan bunyi sangkakala yang keras itu, Musa berkata, ayo keluar semua, keluar semua. Untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung, karena Allah akan turun dari sorga ke bukit itu. Dan umat Israel siap di kaki gunung untuk mendengar Tuhan hadir. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat mengawali kehadirannya. Ayat 19, bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam guru. Ketika orang Israel sudah ada di kaki gunung, kemudian Musa sudah tahu itu Tuhan. Maka Musa berbicara. Tapi Tuhan tidak terlihat, saudara. Tidak terlihat, saudara. Suaranya yang kedengaran. Ayat 20, lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai. Turun dari surga. Ingin menemui Musa, pilihannya itu. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu. Dan naiklah Musa ke atas. Saudara-saudara, sangkakala begitu keras kedengaran.
Maka kedengaran semua orang Israel. Musa berkata, ayo keluar semua dari kemah. Tuhan sedang hadir. Kaitannya dengan sangkakala. Kemudian yang berikutnya. Sangkakala pada hari pendamaian. Artinya sangkakala digunakan untuk berkomunikasi dengan umat Allah. Tentang aturan-aturan yang akan disampaikan oleh Tuhan. Di dalam Imamat pasal 25 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Kalau kalian sudah sampai nanti tanah Israel, tanah Kanaan dibagi-bagi, maka harus ada sabat tentang Tuhan, tentang tanah begitu. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. 6 tahun kamu kerjakan tanah itu sebaik-baiknya sampai menghasilkan. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Tetapi pada tahun yang ke-7, karena itu tahun sabat tentang tanah itu, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu. Artinya selama 6 tahun itu mereka dikasih hasil. Maka hari sabat itu, ketika sabat tanah itu, hasil tanah 6 tahun itulah yang mereka makan. Bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing dan antaramu yang semuanya tinggal padamu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing dan teramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Ayat 9. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala. Harus kamu kasih tahu ini. Engkau harus memperlengkapi bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7. Pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negeri. Kasih tahu ini. Ini informasi yang harus diketahui orang Israel. Bunyikan itu sangkakala dengan kuat. Mereka akan dengar, kasih tahu ini firman Tuhan ini. Ini aturan yang harus diketahui orang Israel. Kemudian, saudara, untuk memanggil atau menghimpun umat. Sangkakala atau nafiri sarana komunikasi juga. Untuk mempersatukan atau untuk berperang harus digunakan sangkakala atau nafiri. Dalam Bilangan 10 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Ada kode-kodenya, saudara. Saya tidak perpanjang ini karena ini informasi-informasi pada saat mau berkumpul, pada saat mau berperang, kalau saat mau berangkat perang, harus bunyikan sangkakala itu. Kemudian, saudara, kita tahu semua itu. Bagaimana tembok Yeriko bisa dirobohkan dengan nafiri, dengan sangkakala. Ada apa dengan nafiri ini? Ada apa dengan sangkakala ini? Roboh tembok Yeriko itu. Kaitannya dengan tembok, dengan
nafiri atau sangkakala. Yang berikutnya tentang sangkakala ini. Sangkakala akan mengumumkan kedatangan Kristus kedua kali. Baik dalam Injil Matius, sudah dikasih tahu bahwa suatu saat kedatangan dia nanti akan diumumkan melalui sangkakala. Pengumuman Yesus datang kedua kali. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Malaikat lagi. Penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, bukan buatan manusia. Sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka akan mati mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kedatangan Yesus tandai dengan sangkakala, dunia akan tahu semuanya dahsyatnya kuasa Tuhan itu. Alat musik mana, alat pengeras suara mana yang bisa mendengarkan penduduk bumi ini? Ketika Yesus datang kedua kali, penduduk bumi akan tahu. Ini berita dari sorga, sangkakala berbunyi, menunjukkan, memberitahukan Yesus sudah turun. Yesus datang kedua kali. Dahsyat sangkakala Allah itu. Dan sangkakala yang terakhir, bukan sangkakala yang Wahyu 8 yang terakhir. Tetapi sangkakala yang terakhir adalah ketika orang-orang mati dibangkitkan pada kedatangan Yesus kedua kali. Itulah sangkakala terakhir. Dia datang, turun ke dunia. Maka dikatakan orang mati akan mendengarkan suara itu. Supaya orang yang mati bangkit. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, tidak akan ada lagi sangkakala. Tidak akan ada lagi nafiri. Ini yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Termasuk yang mati karena COVID. Termasuk yang mati karena kecelakaan. Termasuk mati ketika dia sakit. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Artinya, saudara-saudara, ketika Yesus datang kedua kali, diawali dengan sangkakala dan nafiri. Sebelum kita bertemu dengan Tuhan yang masih hidup, maka dulu orang yang mati dalam Tuhan, yang dikatakan berbahagialah mereka yang mati dalam Kristus. Mereka akan bangkit duluan. Antri pertama. Dan kalau kita masih hidup, setelah mereka bangkit, kita pun bangkit. Tubuh kita ini akan diubah. Tidak sama lagi seperti tubuh sekarang ini. Saudara-saudara. Itulah tentang sangkakala. Dan di dalam kitab Wahyu ini, kedapatan juga ada 7 malaikat. Diberikan 7 sangkakala masing-masing. Dan sangkakala itu akan dibunyikan. Kalau sangkakala tadi waktu itu Musa turun, dibunyikan. Israel berkumpul, dibunyikan. Yesus datang, dibunyikan. Orang yang mati dalam Kristus mau bangkit, dibunyikan. Dan sangkakala ini diberikan Tuhan kepada 7 malaikat. Ada gunanya. Ada gunanya. Kalau sangkakala pertama berbunyi, apa yang terjadi? Kalau tadi ketika nafiri kedengaran keras, Tuhan turun. Kalau sangkakala yang 7 sangkakala ini akan dibunyikan satu persatu, apa yang terjadi? Kita akan lihat, saudara-saudara. Peniupan sangkakala pertama. Tuhan katakan malaikat yang pertama, siap, siap.
Bunyikan itu sangkakala. Bunyikan sangkakala. Saudara-saudara, maka malaikat itu dengar-dengaran. Seorang pelayan Tuhan harus dengar-dengaran. Harus dengar-dengaran. Kemudian saudara-saudara, Wahyu 8 ayat 7, siap dia. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya. Apa yang terjadi? Dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi. Dan sepertiga dari pohon-pohon. Dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan. Ketika Tuhan katakan malaikat pertama, bunyikan sangkakala itu, kapankah ini? GPD doktrinnya sangat kuat. Ya. GPD doktrinnya sangat kuat. Tulisan perakan tidak pernah berubah. Sekalipun banyak menggoncang, tapi tetap kuat doktrin GPD itu. Kapan ini? Ini terjadi tanda-tanda zaman. Sebelum masa antikristus. Tetapi menjelang antikristus akan memerintah 3,5 tahun. Artinya ini terjadi bukan pada masa antikristus. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan masa antikristus itu 3,5 tahun. Kemudian apa yang terjadi ketika sangkakala pertama itu dibunyikan? Dikatakan turunlah badai yang sangat dahsyat. Kenapa dahsyat? Terjadilah batu hujan es. Kalau saya lihat hujan es dalam bahasa Yunani aslinya batu hujan es. Pernah bapak-bapak melihat hujan batu, bentuk batu es? Saya pernah waktu kecil di kampung saya. Atap rumah itu, aduh, ada yang bocor. Kalau terjemahan lain katakan hujan es, tapi kalau terjemahan aslinya batu hujan es. Batu hujan es. Kemudian dan api. Kemudian bercampur darah. Kemudian dilemparkan ke bumi. Ini kan campuran yang aneh, saudara. Aneh ini kan, saudara. Hujan batu, hujan es. Menyusul api. Bercampur darah. Semuanya itu dilemparkan ke bumi. Ini kan campuran yang aneh. Dan ini badai, saudara. Badai yang membawa kesusahan bagi penduduk bumi. Badai yang dahsyat. Apa akibatnya, saudara? Apa akibatnya? Terbakarlah sepertiga dari bumi. Termasuk sepertiga penduduk bumi. Sekarang ini kita banyak ketakutan karena COVID, saudara. Sebenarnya tidak perlu kita terlalu takut, saudara. Gak perlu terlalu takut kita, saudara. Ada orang dikatakan, aku perlu doakan. Kayaknya saya perlu dibebaskan dari ketakutan ini. Begitu dengar COVID, kayak setan menakuti dia. Adakah ada saudara kalau mendengar COVID, kayak ketakutan luar biasa. Karena setan sudah masuk sekarang menakut-nakuti manusia. Tidak perlu terlalu takut dengan COVID ini. Apa sih yang paling kita takutkan? Kematian. Kalau kita anak-anak Tuhan, kalau waktunya kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Kalau kita yakin hidup kita di tangan Tuhan. Kalau masih Tuhan mau pakai kita berguna, dia perpanjang hidup kita. Kalau memang sudah waktunya, takut pun 1000 kali persen takut. Waktunya nggak bisa, kita akan pergi. Sudah. Menurut saya berdoa sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Kalau kita disertai hikmat,
Tuhan bisa tuntun langkah kita terhindar dari hal-hal bahaya. Saudara percaya itu? Sebabnya harus lebih dekat berdoa. Jangan seperti ini. Rakyat kita 24 yang ibadah seperti ini. Mereka ketakutan sudah. Harusnya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Dekat dengan firman. Kalau kita dekat dengan orang yang beritanya menakutkan, kita ketakutan. Dekat dengan firman kita tenang. Dekat kita dalam doa kita tenang, saudara. Ikutilah protokol kesehatan. Jangan pakai masker di sini. Kalau dikatakan pakai masker yang jelas. Jaga jarak, saudara. Ikuti saja. Sudah berdoa kita. Sudah kita minta hikmah dari Tuhan. Kita sudah melakukan aturan-aturan pemerintah. Di luar itu bukan kita pekerjaan lagi. Ya kalau terjadi, bagian kehendak Tuhan. Yang penting kita sehat. Katakan amin. Jangan kayak yang di balik itu. Kena dia stres. Semua dipeluk orang. Ya, supaya orang kena juga. Depresinya luar biasa. Akhirnya dipukuli. Diikat sudah. Masukkan rumah sakit. Harus beberapa dokter yang menangani. Itu karena ketakutan. Banyak orang juga kena, tapi selamat. Saudara-saudara, hati-hati. Jangan terlalu takut dengan berita COVID ini. Amin, saudara. Kan sudah banyak orang mengurung diri di rumah terus sampai dikatakan, aku perlu dilayani ini. Aku memang ketakutan. Saudara-saudara, belum seberapa itu nanti kalau ini terjadi. 1/3 dari bumi akan meninggal mendadak. 1/3 dikatakan. Terbakarlah 1/3 dari bumi. Tentu masih ada lagi sebagian yang masih hidup. Kenapa 1/3 mati? Kenapa yang lain tidak mati? Pertanyaan begitu itu. Kenapa 1/3? Habis terbakar. Yang lain tidak. Tapi Alkitab katakan itu akan terjadi. Terbakarlah 1/3 dari pohon-pohon. Apakah itu pohon nangka? Apakah itu pohon durian yang sekarang di mana-mana sedang makan durian orang, saudara? Kalau pohon durian sudah sebagian punah, harga durian akan naik. Berbahagialah orang yang tidak makan durian. Kalau saudara orang hobi makan durian, sekaranglah belum waktunya ini. Sebelum mahal dia, saudara-saudara. Dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Brokoli akan habis, sayur mayur akan habis. Tinggal sedikit, harga naik. Terjadi kesusahan, terjadi kelaparan, terjadi melambung tinggi harga-harga, akan terjadi badai. Kira-kira di luar 1/3 ini, siapakah itu? Kalau mungkin ada anak Tuhan, pasti dipelihara Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan selamatkan ini di luar 1/3 ini, kalau kita ada di situ, kalau saya ada di situ, apakah Tuhan tidak bertanggung jawab atas firman-Nya bahwa Dia akan memelihara kita? Jangan kamu khawatir. Burung di udara dipelihara. Apakah kamu tidak lebih mahal daripada burung? Aku akan memelihara engkau. Saya dan saudara kalau betul-betul ikut Tuhan, betul-betul taat sama Tuhan, betul-betul percaya akan Tuhan. Jikalau kita ada di situ, Dia akan pelihara kita. Sekalipun terjadi kesusahan. Sekalipun terjadi penaikan harga yang luar biasa. Ingat bagaimana Tuhan memelihara Elia. Seorang pelayan Tuhan. Yang bekerja. Termasuk janda Sarfat yang percaya firman Tuhan. Dia akan pelihara. Seandainya saya dan saudara ada di situ. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat 12, perempuan itu menjawab,
Karena Elia juga kelaparan. Janda Sarpat juga kelaparan. Gembala juga kelaparan. Jemaat juga kelaparan. Kalau sekarang ini gembalanya lapar diantar beras. Kalau COVID sudah. Cara Tuhan memelihara. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Hanya sedikit tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Susah Om Elia. Jangan minta-minta sama kami Elia. Sudahlah, meminta sama Tuhanmu. Aku pun susah juga. Ia berkata tinggal sedikit. Tapi apa kata Elia? Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempat itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kita melihat karena janda itu dengar-dengaran, Elia juga menasihati, berilah, beri aku, kamu akan dipelihara Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya sesulit apapun nanti dunia ini, Tuhan pasti pelihara orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Katakan amin. Hari-hari ini saudara harus dekat dengan Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa Tuhan tidak hanguskan semua 100% dunia itu? Kenapa sepertiga? Supaya mereka bertobat. Lihat itu, udah mati sepertiga. Bertobat kalian ya. Bertobat kalian. Perhatikan ini. Supaya para hamba-hamba Tuhan berkhotbah. Ini waktunya bertobat. Ini waktunya bertobat. Kenapa kita masih hidup? Ayo kita bertobat katanya. Lihat itu Tuhan marah sepertiga mati. Lihat itu pohon-pohon habis. Lihat itu sayur mayur habis. Pekala, tangkaplah engkau apa yang terjadi. Harus disampaikan hamba Tuhan. Sebab Tuhan tidak senang satu orang pun binasa. Itu sebabnya Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Maka Yehezkiel dipanggil Tuhan menjadi seorang peniup sangkakala bagi Israel. Bagaikan sisa sepertiga ini harus dikhotbahi keras supaya bertobat. Tuhan memilih si Yehezkiel. Dikatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, kalau ada kupilih satu orang pun menjadi hamba Tuhan. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Hamba Tuhan ini mengatakan, awas, Tuhan bisa marah kalau begini kalian. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, mendengar suara hamba Tuhan itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepada sendiri. Sudah nasihati, tapi keras. Kalau kena pedang, itu keputusannya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tapi ia tidak mau diperingatkan. Ngapain itu? Ngapain dengarkan peringatan-peringatan itu, ancaman-ancaman itu kan baik, itu kan ajaran sekarang. Lihat di YouTube. Oh Tuhan itu tidak marah, Tuhan itu. Makanya banyak orang sekarang sesat dengan ajaran-ajaran itu.
Ia mendengar suara sangkala tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Kasih tahu. Hei, si saya masih hidup ini, kasih tahu. Kalian harus bertobat. Tapi kalau mereka dengar, mereka menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan. Sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya dari penjaga itu. Sekarang ini banyak hamba Tuhan. Oh, anugerah Tuhan luar biasa. Tidak usah bro, tidak usah bro. Tuhan baik, Tuhan pengampun. Gak apa-apa, gak apa-apa. Itulah sekarang tidak mau menyatakan kebenaran. Doakan hamba Tuhan supaya memberitakan kebenaran. Katakan amin. Yang salah tegur. Yang salah tegur. Dan kita, wah anugerah Tuhan sekarang. Oh hyper grace sekarang. Tuhan baik. Apakah sejahat itu Tuhan katanya? Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang tetapi tidak dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Kamu harus jaga, bertanggung jawab. Firman Tuhan berkata, hamba-hambaku yang bertanggung jawab atas keselamatan jiwamu. Gembala berdoa, Tuhan jangan satu pun binasa. Tuhan berikan firman supaya domba-dombamu ini seperti Paulus berkata, aku telah pertunangkan kalian kepada Kristus, jangan sampai ada yang gagal. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripada aku, peringatkanlah mereka demi namaku. Peringatkan. Sisa ini yang masih hidup ini, peringatkan mereka supaya hidup sesuai firman Tuhan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut. Kalau ada hamba Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan baik, kemudian dia nanti mati karena dosa, akan dituntut daripada pemberita itu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, bertobat. Ya, ada juga orang nggak senang, nggak apa-apa. Yang penting tanggung jawab hamba Tuhan serahkan. Karena hamba Tuhan bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Saudara ingin nggak gambar saudara menyenangkan saudara, tapi bukan menyenangkan Tuhan? Kalau saudara saya didik menyenangkan manusia, saudara tidak berkata seperti ini. Tapi karena saudara saya ajar menyenangkan Tuhan, hingga saudara diberkati Tuhan. Saudara percaya saudara diberkati Tuhan? Ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawa. Kalau toh dia mengeraskan hatinya, tidak mau dengar, sudah. Itu pilihan dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang masih tinggal itu, supaya mereka diselamatkan. Karena Tuhan katakan, dan engkau anak manusia katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami dan karena itu kami hancur. Bagaimana kami dapat hidup? Kami sudah jahat. Masih dapat kami hidup kembali? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Sesungguhnya kenapa sepertiga yang hangus? Kenapa yang lain? Tuhan tidak ingin orang mati dalam dosa. Tuhan ingin semua orang selamat. Saudara-saudara, hari-hari ini kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Hari-hari ini kita harus lebih benar. Kejar kebenaran. Kejar hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita masih hidup sekarang, kita gunakanlah ini untuk hidup lebih benar lagi. Lebih hidup, lebih bertobat lagi. Mana yang belum bertobat, tobatlah. Tinggalkanlah hal yang salah itu. Supaya suatu saat, tak kapan kita dipanggil Tuhan, kita ada bersama dengan Dia. Kalau saya dan saudara hidup saat ini, kalau kita masih hidup, berarti Tuhan masih sayang kepada kita.
Haleluya. Haleluya. Jangan takut. Hidup kita di tangan Tuhan. Sama-sama kita bangga berdiri.